Himpitan ekonomi ataupun keinginan dan hasrat hidup kaya tanpa mau bekerja keras jadi ladang subur bagi terjadinya tindak kriminal seperti pencurian. Dilakukan oleh beberapa orang masyarakat kelas bawah hingga masyarakat kelas atas, aksi pencurian banyak dilakukan di berbagai negara hingga menyebabkan kerugian yang tidak sedikit baik material ataupun spiritual. Seperti apa saja sih aksi pencuri ini? Pemirsa, bukan pencuri hati, ini dia aksi maling yang bikin sakit hati versi on the spot. Pencurian purbakala. Benda kuno bersejarah seperti menhir, batu kenong, atau benda lainnya kerap menjadi sasaran pencurian oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Kebanyakan motif pelaku ini dilatar belakangi oleh motif ekonomi, sekaligus juga adanya pembeli gelap yang bersedia membayar mahal. Salah satunya terjadi di situs Sri Gading di Kecamatan Lawang, Malang, saat 20 orang dikabarkan mencuri batu berbentuk meja ini. Anehnya menurut saksi mata, batu yang sudah dicuri dan dinaikkan ke truk ternyata mendadak menghilang dan kembali ke tempat semula. Yang makin mistis, menurut bapak ini juga, dari 20 orang pelaku, hanya 1 orang saja yang hidup, sedangkan sisanya dikatakan meninggal. Belum diketahui kebenaran cerita ini karena tidak adanya saksi lainnya. Pencurian anjing senilai 152 juta rupiah. Pencurian juga terjadi di toko hewan di Houston Utara, Amerika Serikat. Pelaku yang berpura-pura jadi pembeli ini terekam membawa anjing dari toko yang harganya $10.000 atau lebih dari 150 juta rupiah. Pelaku yang langsung melarikan diri memakai mobil ternyata dikejar oleh penjaga toko. Sempat menghadang laju mobil, ia sempat diancam akan ditabrak. Tapi saat akan ditabrak inilah pekerja toko melompat dan akhirnya bergelantungan di kap mobil pelaku agar bisa menghentikan aksi pencurian ini. Dari rekaman pengguna jalan, ia tetap bergelantungan meski mobil ngebut selama 10 menit. Sayangnya ia harus terluka setelah pelaku dan rekannya berhenti untuk memukulinya hingga akhirnya para pelaku bisa lolos. Polisi yang sudah mengantongi identitas pelaku kemudian melakukan pencarian untuk menangkapnya. Pencurian perhiasan antik senilai 380 juta rupiah. Pencurian perhiasan terjadi di toko barang antik di kota Houston, Amerika Serikat. Dari rekaman kamera keamanan, terlihat awalnya pelaku yang seorang wanita ini beraksi seorang diri. Sambil berpura-pura melihat-lihat berbagai barang, ia ternyata langsung mencuri 10 gelang emas dan dimasukkan ke dalam tasnya saat melihat keadaan sepi. Berkat aksinya, pemilik toko mengaku mengalami kerugian $25.000 atau sekitar 380 juta rupiah. Dengan bukti jelas dari video CCTV, akhirnya polisi langsung mengusut kasus ini dan mencari pelaku. Pencurian barang jualan di gudang Amazon senilai 1,5 miliar rupiah. Seperti banyak orang tahu, Amazon adalah perusahaan multinasional yang mempunyai banyak bidang usaha. Salah satunya adalah e-niaga atau penjualan barang dan jasa berbasis elektronik atau online. Karena inilah Amazon mempunyai gudang penyimpanan barang yang sangat besar di berbagai kota atau bahkan berbagai negara. Namun gudang ini ternyata tak lepas dari aksi pencurian meski sudah dijaga ketat. Sebab salah satu pekerja Amazon yang sekarang sudah dipecat ini berhasil menggondol berbagai barang senilai $100.000 atau lebih dari 1,5 miliar rupiah. Menurut polisi yang berhasil menangkapnya, pelaku ternyata mencuri barang dagangan ini dari berbagai gudang Amazon di beberapa negara bagian.
terorganisir senilai 1,5 miliar rupiah. Aksi pencurian dengan memecahkan kaca atau dikenal smash and grab terjadi di Amerika Serikat, tepatnya di Los Angeles, Chicago, dan Bay Area. Dari rekaman CCTV dan rekaman berbagai kamera warga, terlihat belasan atau bahkan mungkin puluhan orang memecahkan kaca toko-toko kelas atas atau toko merek terkenal yang sangat mahal ini untuk mencuri berbagai barang, mulai dari baju, tas, hingga sepatu branded. Pencurian secara terang-terangan ini kabarnya sering terjadi, sehingga polisi menduga jika tindakan kriminal tersebut dilakukan oleh pencuri terorganisir. Polisi pun bertindak tegas saat mengejar dan menangkap para pencuri ini. Sayangnya tidak semua pencuri bisa ditangkap, bahkan sebagian besar barang-barang curiannya juga tidak bisa kembali. Karena inilah puluhan toko mengalami total kerugian mencapai 68 juta dolar atau lebih dari 1 triliun rupiah. Perampokan perhiasan senilai 32,7 miliar rupiah. Aksi pencurian nekat dan tak kenal takut terjadi di New York, Amerika Serikat. Sebab aksi pencurian ini dilakukan di siang hari dan disaksikan para pejalan kaki yang ada di lokasi. Dari rekaman CCTV, terlihat seorang pria awalnya membuka pintu toko perhiasan dengan paksa. Tak berselang lama, 3 orang komplotannya masuk dan memecahkan rak kaca demi menggondol puluhan perhiasan dengan cepat. Dalam waktu hanya 20 detik saja, 4 orang pencuri ini berhasil membawa perhiasan senilai hampir 33 miliar rupiah. Dengan bukti rekaman CCTV inilah, kepolisian New York kini memburu pelaku. Aksi pencurian tadi emang bikin sakit hati pemilik ataupun pekerja toko harus mengalami kerugian ratusan juta hingga miliaran rupiah. Namun, selain karena aksi maling, terkadang beberapa orang harus mengalami kerugian karena alasan lain. Beberapa waktu lalu muncul sebuah unggahan video di media sosial yang menunjukkan aksi seekor burung melarikan diri usai diajak latihan oleh sang pemiliknya. Pada awal video, nampak seekor burung ini bertengger di tangan sang pemiliknya. Terlihat sang pemilik begitu asyik mengajak bermain atau latihan di lapangan yang berukuran luas. Tapi tiba-tiba saja burung beo dengan bulu warna-warni ini langsung meninggalkan pemiliknya dan lebih memilih terbang bebas lepas ke udara saat latihan. Kaget karena kabur, sang pemilik tak berhenti-henti memanggil hewan peliharaannya yang bernilai 45 juta rupiah ini. Karena harganya yang mahal inilah, ia dan teman-temannya langsung mencari keberadaan burung peliharaannya ini. Mujur, keesokan harinya, burung ini bisa ditemukan dan kembali ditangkap. Apa sih setelah ditemukan, bukannya langsung dibawa ke rumah, burung ini kembali diajak latihan dan lagi-lagi kabur. Kerugian lain dialami oleh orang tua di Hong Kong yang harus membayar uang sebesar 63 juta rupiah setelah kecerobohan yang dilakukan oleh putranya. Dari rekaman CCTV, anak berusia 5 tahun ini secara tak sengaja menjatuhkan dan menghancurkan patung Teletubbies di sebuah toko mainan karena sang anak bersandar di patung tersebut. Sebelum membayar ganti rugi, kedua orang tua ini minta bukti jika anaknya memang orang yang menyebabkan kerusakan patung. Dan setelah diperlihatkan bukti rekaman, barulah mereka bersedia membayarnya. Meski begitu, menurut pemilik toko, ganti rugi yang dimintanya jauh lebih kecil dari harga patungnya sendiri. Sebab harga patung dikabarkan lebih dari 100 juta rupiah. Seorang miliarder asal Arab Saudi bernama Humaid Abdullah Al-Bukhais memang memelihara berbagai binatang untuk mengisi kebun binatang pribadinya. Yang bikin publik terkejut, ia bahkan berani memelihara hewan buas seperti singa, harimau, dan juga beruang.
Sebagai pemilik dan juga penyayang binatang, tak heran ia selalu bermain dengan hewan-hewan ini. Tapi apesnya saat bermain dengan beruang inilah sport car mewah miliknya jadi rusak. Lihat tuh aksi beruang yang lagi main ini. Karena ingin masuk mobil, ia tak sengaja merusak mobil dan membuat pintunya lepas. Meski mengalami kerugian, Humaid Abdullah hanya bisa tertawa melihat kelakuan beruang kesayangannya ini. Siapa sih yang gak kenal dengan mangkok ayam jago satu ini? Lekat dan identik dengan keseharian kita, ternyata mangkuk bakso atau mie ayam ini asalnya bukan dari Indonesia loh. Gak cuma itu, beberapa hal lain yang kita kira khas Indonesia ternyata asalnya di negeri tetangga. Saksikan ulasannya sesaat lagi, tetap di On The Spot.